Gimana kabar Sobat Exora Lovers yang ada di seluruh tanah air, bahkan di seluruh jagat raya? Harapan saya kita semua tetap dalam lindungan yang kuasa, tetap kuat, sehat, semangat, terutama dalam merawat mobil Proton kesayangan kita. Oke Sobat Exora Lovers, pada kesempatan ini saya mau berbagi tips bagaimana cara merawat agar performa mobil Proton Exora kita itu tetap sip, tetap jos, tetap menjadi penganut 160 km per jam di tol. Oke? Nah, beberapa item yang perlu kita pahami di dalam kita merawat mobil Proton kesayangan kita, ya, Proton Exora kesayangan kita. Sobat, ada beberapa item yang perlu sobat perhatikan di sini. Saya berbagi buat kita supaya harapannya bahwa mobil kita ini tetap lancar, performanya tetap baik. Nah, perlu sobat ketahui, ya, mobil kesayangan kita Proton Exora, mau itu kilometernya masih rendah, mau itu tangan pertama Anda beli dan lain-lain, tetap perlu sobat ketahui bahwa mobil kita ini sudah termasuk mobil tua, ya. Meskipun performanya, meskipun mungkin kilometernya masih rendah, tetapi ini sudah tergolong mobil tua, Sobat Exora Lovers, ya. Dan setahu saya, mohon maaf kalau saya salah, produksi di Indonesia itu terakhir itu kalau nggak salah antara 2012 atau 2014 khusus untuk mobil Proton Exora, ya. Saya nggak tahu merek yang lain dan saya minta maaf kalau perkiraan saya ini salah. Silahkan diralat di kolom komentar, saya terima dengan senang hati, ya. Dan ada beberapa item yang perlu sobat ketahui dalam kita merawat mobil Proton Exora kesayangan kita. Mari ikuti saya akan jelaskan apa saja yang perlu kita perhatikan dalam merawat mobil Proton Exora kesayangan kita. Come on. Oke, Sobat Exora Lovers, kita sudah berada di unit, ya, di unit Proton Exora kita. Nah, Sobat Exora Lovers, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Mungkin sobat adalah user baru, ya, dan juga user lama, tetapi mungkin dalam hal perawatan beberapa hal item mungkin belum mengerti. Nah, yang pertama Sobat Exora Lovers, yang perlu kita perhatikan adalah di bagian aki. Nah, untuk aki standar Sobat Exora Lovers, rata-rata pemakaian umur itu kurang lebih sekitar 2 tahun, ya, 2 tahun sampai dengan yang paling bagus itu pernah saya tanya itu adalah sekitar 4 tahun, 3 tahun berjalan ke 4, ya. Nah, kalau umur 2 tahun performa aki sobat udah mulai menurun, ya, itu hal yang wajar, tidak perlu takut. Tetapi sobat perlu sobat perhatikan juga bahwa umur aki ini dipengaruhi juga dengan perawatan, ya. Nah, bagi sobat yang mungkin kurang kurang punya waktu untuk merawat, terutama bagian aki, sobat bisa pakai aja yang aki kering seperti itu, ya. Itu minim perawatan. Nah, yang berikutnya listrik yang digunakan sobat. Nah, saran saya ketika sobat mungkin adalah pecinta ini ya, modif, ya, untuk suka main di kelistrikan dan lain-lain. Nah, perlu perhatikan untuk input-input dari item-item yang sobat pakai. Semakin besar sobat menggunakan kelistrikan, semakin banyak, maka perlu kita ketahui bahwa listrik yang dibutuhkan dari aki pun besar. Nah, terkadang aki itu akan cepat ngoyoh, cepat swak ketika terlalu banyak konsumsi listrik yang dipakai, sedangkan input dari alternator kita sendiri itu terbatas. Nah, ini juga bisa mengurangi daya umur dari alternator kita. Jadi perhatikan untuk kelistrikannya, Sobat Exora Lovers. Oke, itu item yang pertama. Item yang kedua yang perlu kita ketahui adalah fuse box. Fuse box ini adalah item paling penting dalam mobil Proton kita, Exora kita, terkhusus Proton Exora.
Ini ada dua, ini luar dan ada juga yang di dalam. Nah ini sobat, di dalam sini saya sudah pernah menjelaskan dalam video saya yang beberapa lalu. Silakan sobat searching di video saya, di channel saya tentang cara merawat fuzzbox. Nah fuzzbox ini sobat Exora Lovers, di dalamnya ini hanya berupa capit seperti begini ya. Nah ini kalau sering cabut keluar dan getaran dari mesin itu akan membuat longgar. Dan itu harus dieratkan lagi, sobat Exora Lovers. Nah, yang berikutnya adalah radiator, ya sistem pendingin. Nah, sobat harus perhatikan di sini kita punya pipa ini sering keropos, ya karena memang waktu atau sudah usia juga ini sering keropos, sobat Exora Lovers. Jadi, sobat perhatikan. Mungkin ada yang bertanya kalau gitu. Untuk menguras mengganti coolant berapa waktunya, berapa lama, ya kan? Kalau dari saya, ya monggo, mungkin ada yang kurang setuju dengan ini ya, dengan pemahamannya saya ya, nggak apa-apa. Saya sarankan itu setiap 6 bulan sekali, ya 6 bulan sekali, terutama bagi sobat-sobat yang menggunakan coolant atau air biasa, ya. Nah, itu sobat harus perhatikan. Bagi sobat yang mungkin menggunakan mobil Exora kesayangannya dan mendapatkan unit itu mungkin second ya, udah second hand, tangan keberapa, seperti itu, air radiator ini sangat penting. Saran saya sekali lagi, kalau ada yang nggak setuju silakan ya di kolom komentar. Oh saya nggak setuju, silakan kita diskusi sama-sama. Saran saya dari sepengalaman saya selama menangani mobil Proton Exora, ya, yang paling sering terjadi adalah ketika mobilnya ini sudah ditukar dari coolant ke air biasa. Nah, air biasa itu perlu sobat ketahui, air biasa itu mengandung tingkat mineral tinggi, kapur, apalagi sobat yang menggunakan PDAM. Nah, itu dapat membuat kerak di dalam sistem pendingin kita ini, sistem coolant kita ini ya. Nah itu akan membuat peredaran air coolantnya ini nggak lancar sehingga sering terjadi overheat. Nah makanya saran saya kalau sobat ketika buka ketika buka air radiatornya dan itu menggunakan air biasa, saran saya sobat ganti jangan menggunakan coolant. Kenapa? Coolant itu betul, dia tidak membuat karat, tetapi sifatnya itu korosif. Korosi apa? Dia akan mengikis karat yang ada di dalam sistem ini, sistem Exora kita, pendingin Exora. Nah, dan karena mobil kita ini udah tua, pasti ada karat-karat yang menempel. Nah, itu nanti akan dikuras sama dia akan membersihkan itu, tetapi akan apa? Lari ke radiator. Nah, radiator ini pipanya itu kecil-kecil sobat. Ini akan membuat sistem kita ini, sistem coolant kita ini tersumbat. Ya. Nah, yang baik menurut saya dan pengalaman saya, sobat kalau ganti ingin kuras, ganti jangan pakai coolant, tetapi gantilah pakai air alkali yang rendah kapur atau yang udah tidak mengandung anti kapur. Ya, nah itu akan membantu pendingin. Memang tidak hanya berbeda sedikit aja untuk derajat coolantnya, derajat coolnya untuk yang mendinginkannya itu derajatnya kurang sedikit, artinya air biasa itu lebih tinggi ya dibanding coolant. Tapi nggak masalah sobat, selama sistemnya kita ini semua lancar, saya sudah jelaskan ya. Terus water pump kita itu juga udah bagus, mungkin udah ganti dan lain-lain, itu nggak masalah bagi saya. Ya, selama kipas radiator, kipas kondensornya ini berfungsi dengan normal, baik, maka sudah bisa dipastikan sistem coolant kita itu aman seperti itu. Jadi pakailah air alkali yang rendah kapur atau tidak ada kapur sama sekali. Sobat bisa dapatkan di mana? Sobat bisa dapatkan di tempat pengisian air minum isi ulang. Tinggal ditanya aja, ini airnya bersifat apa? Alkali atau normal atau netral ya? Netral atau asam. Kalau asam jangan. Gitu. Kalau memang sobat kesusahan
Nah ini bukan endorse ya. Ada salah satu merek air mineral yang bisa sobat pakai, yaitu Cleo. Cleo itu kalau sobat baca di stikernya, di pamflet di sampingnya itu air demineral. Demineral artinya dia nggak ada mineral sama sekali dan itu aman. Itu nggak akan membuat kapur atau kerak seperti itu, ya. Nah, kemudian setiap kalau memang sobat buka ini, tutupnya. Di sini ada karat. Nah, saran saya setiap setahun sekali lah sobat bawa ke tukang radiator untuk dibersihin ya, sobat Exora lovers. Oke, itu yang berikutnya adalah item oli. Oli ini sangat penting sobat. Oli ini sangat penting. Karena apa? Oli ini yang membuat mesin kita ini terlumasi dengan baik, sehingga pergesekan antara metal dengan metal itu kecil, dan itu akan membuat performa mesin kita itu awet seperti itu. Nah, sobat Exora lovers, kalau mobil kita itu udah tua dan terdapat kerak yang banyak seperti ini keraknya kayak gini ya, saya dapat tuh udah kayak gini sobat. Tapi ini syukur puji Tuhan ini udah saya bersihkan, bersih di dalamnya udah bersih. Jadi itu udah gak kasar lagi, terutama bagi sobat yang merasa mesinnya agak kasar. Pakailah oli dengan spek yang agak encer. Ini kalau saya menggunakan speknya 1040 ya. Tetapi kalau sobat yang agak kasar, pakailah yang 530 atau 1030. Ya, banyak merek yang beredar. Nah itu kenapa sobat? Supaya ketika mesinnya panas, olinya encer itu untuk naik sampai ke atas. Karena Exora kita ini menggunakan sistem pompa oli, itu sampai di atas ini, di crankshaftnya ini semua terlumasi, itu akan membuat mesin kita awet, halus seperti itu. Dan untuk penggantian seperti video saya yang lalu, penggantian oli, 2 kali ganti oli lakukanlah flashing, terutama Anda yang mesinnya sudah agak kasar seperti itu. Ya, kalau saya sendiri, saya setiap ganti oli itu saya flashing dengan catatan setiap ganti oli itu saya ganti filter oli juga seperti itu. Oke, itu item yang berikutnya. Yang berikutnya yang gak kalah penting adalah cek minyak rem. Ya sobat, kalau sobat buka dalamnya masukin tangan dan udah hitam, nah segera lakukan flashing juga, ganti, dikuras ya sobat ya. Supaya apa? Supaya piston-piston dari baik itu rem ataupun kopling kita itu aman. Seperti itu. Juga minyak power steering ini ya, kalau udah agak hitam, udah nggak merah, kalau sobat pakai merah, segera juga diganti ya, di flashing juga supaya baik, bagus untuk pelumasan di daerah metal-metal yang saling bergesekan. Oke, itu sobat Exora lovers untuk beberapa item yang perlu sobat perhatikan. Dan item berikutnya juga yang tak kalah penting adalah ini sobat. Ada di dalam sini filter udara. Nah, ada beberapa, saya nggak punya contoh ya, sudah buang sih sobat. Nah, ada beberapa yang saya perhatikan bahwa filter udaranya itu kurang diperhatikan, atau udah hitam itu masih tetap dipaksa. Nah sobat, kenapa ini penting? Karena dari sistem pembakaran kita ini sangat dibutuhkan sekali udara bersih ya. Nah perlu sobat ketahui, di bawah ini ada yang namanya ini intake manifold ya. Kalau di Proton Exora VIM, variable intake manifold, itu di dalamnya itu ada valve yang buka tutup. Ujung-ujungnya itu, satu ujungnya hanya menggunakan bearing, tapi satunya itu enggak, bos-bosan biasa aja. Nah sobat bayangkan, kalau itu di dalamnya situ itu dikasih gemuk ya, grease. Nah kalau itu sudah kering, jadinya seperti apa sobat? Akhirnya kegesek, dan itu terbuat dari plastik, dan akhirnya akan membuat VIM-nya itu menjadi
longgar, kena, dan akhirnya bunyinya kasar. Makanya kalau sobat punya, kenapa ya mobil saya kok bunyinya bukan dari mesin tapi dari belakang bunyinya ketek tek 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 tek. Nah, itu bisa dipastikan juga bahwa film sobat kena. Oleh karena itu filter udara ini sangat penting. Saran saya, Pak, Om, Mas, Bang, apalagi Kang. Untuk mengganti filter udara itu kita butuh waktu berapa kilometer. Kalau saya warnanya nggak usah kilometer-kilometeran, ya. Nah, kalau warnanya udah abu-abu, ganti saja, sobat. Karena penyaringannya saya sudah bisa pastikan itu kurang maksimal, ya. Nah, bagi sobat yang sudah ganti, saran saya setiap sebulan sekali itu disemprot, ya, disemprot di tempat tambah angin seperti itu. Oke. Itu yang bisa saya pastikan. Kemudian cek timing bell, cek fan bell. Fan bellnya ini kalau udah retak-retak pecah, ganti sobat. Ya, jangan dipaksakan. Dan timing bell juga itu biasanya ada waktu setiap 50.000 sampai 70.000 kilometer itu harus ganti. Itu sobat harus ganti. Ini item paling penting. Karena apa? Dia lompat satu aja. Kalau udah longgar, giginya itu lompat satu. Sampai ayam tumbuh gigi, sobat coba starter hidupkan, gak akan pernah hidup, ya, karena topnya itu udah gak sama lagi, ya, timingnya udah gak sama lagi. Kemudian kalau dia putus di jalan, maka siap-siap kocek sobat yang dalam sekali, ya. Sobat siapkan antara minimal itu 3 juta rupiah sampai dengan 7-8 juta. Sobat harus siapkan untuk apa? Turun mesin. Ya, untuk turun mesin. Karena apa? Sudah bisa dipastikan kalau timing bell putus, klep sobat bengkok. Belum lagi kalau akhirnya piston sobat itu pecah dan lain-lain. Ya, itu item yang paling penting dari Proton Exora untuk sobat perhatikan. Kemudian perhatikan juga kabel busi, ya, kabel busi ini sangat penting, sobat Exora lovers, karena ketika kabel businya ini udah bocor, meleleh dan lain-lain, akan membuat api yang sifatnya itu plus itu akan kena bodi, dan itu yang akan membuat mesin kita menjadi pincang. Dan juga ada di sini namanya ini koil ini juga sangat penting. Perhatikan, dan juga businya itu sobat bersihkan, ya, periodik, sebulan sekali lah. Kalau saya bongkar-bongkar lah, jangan malas, jangan manja. Kalau memang malas dan manja, bawa aja ke bengkel, suruh bersihkan. Dan saran saya yang berikutnya, lakukanlah tune up, ya. Tune up itu membersihkan ruang bakar, membersihkan injektor, ya. Itu setiap berapa? Setiap, kalau saya, mungkin ada yang setuju, ada yang enggak, silahkan. Kita sama-sama belajar. Kalau saya sarankan, lakukanlah tune up antara 15.000 kilometer sampai dengan 25 kilometer. Nah, kalau sobat rasa tarikannya udah berat dan lain-lain, ya, lakukanlah itu. Ya, tune up, membersihkan injektor dan lain-lain. Seperti itu. Nah, itu beberapa item yang menurut saya penting sobat untuk sobat perhatikan supaya performa mobil Proton Exora kesayangan kita itu aman, ya, dari kerusakan, dan tetap performa kita itu baik. Oke, ada satu lagi item yang sangat penting sobat Exora lovers, ya. Nah, saya bawa sobat di bagian tengah, tunduk. Nah, ini item yang paling penting tuh ini sobat. Nah, itu dia. Apakah itu? Itu adalah filter bensin. Nah, sobat Exora lovers, item filter bensin ini adalah item yang sering terlupakan juga, sama seperti filter udara. Nah, sobat, saran saya itu jangan dibersihkan lagi. Kalau memang sobat dapat udah lama, ganti. Kenapa demikian sobat? Filter bensin ini dapat mengakibatkan apa? Kalau kita jarang ganti, yang pastinya apa? Pastinya mobil kita itu berebet, bensinnya nggak lancar, ya. Dan yang berikutnya adalah yang paling fatal, dia dapat merusak pompa bensin kita. Harusnya umur pompa bensin kita
umpamanya umurnya itu antara 10 sampai 15 tahun, tapi karena sobat jarang ganti filter bensin, ya, maka umurnya itu bisa dipangkas hanya sekitar 5 tahun, ya, itu pun kalau normal. Kalau masih bawaan ori, ya, biasanya pun sudah ganti sudah ganti pompa bensin, tahun depan rusak lagi. Berarti filter bensin sobat harus diperhatikan, ya. Selain mungkin kelistrikan dan lain-lain, tetapi ingat filter bensin itu sangat-sangat berperan penting di dalam menjaga umur pompa bensin kita itu awet. Nah, sobat, kalau sobat pecinta kere-hore, ya memang betul bahwa dibersihin, tetapi itu tidak menyelesaikan persoalan. Itu hanya bertahan paling seminggu. Ya, apalagi sobat yang kalau ngisi bensinnya itu males, alias tunggu sampai kedip-kedip dulu sampai muncul tanda isi bensin itu baru sobat isi. Saran saya segera melakukan penggantian filter bensin maksimal 3 bulan sekali. Boros, tetapi sobat pilih mana? Macet di jalan, ganti filter bensin, ganti pompa bensin, atau sobat ganti hanya item filter bensin. Nah, makanya saran saya yang berikutnya untuk menjaga supaya pompa bensin sobat itu bagus, jangan pernah isi mindset kita tunggu kedip-kedip dulu. Tapi mari lakukanlah, rubah mindset kita itu. 2 kotak aja sobat harus isi. Jadi anggaplah 2 kotak itu sudah habis, ya, dan sobat isi kembali bensin supaya kotoran itu nggak kesedot. Kerja dari pompa bensin kita itu nggak ngoyo, itu akan membuat pompa bensin kita awet seperti itu, ya. Itu beberapa item. Kalau sekiranya bagi saya penting, kalau seandainya kurang, silakan sobat komen di kolom komentar, ya. Tambahkan lagi apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam menjaga performa mobil kesayangan kita. Dan yang paling terakhir sobat, kaki-kaki mobil kita itu penting juga sobat perhatikan. Biasanya karet-karet bot, bot itu ya asroda dalam, asroda luar itu pecah dan lain-lain. Itu gantilah sobat, jangan dipaksa, ya. Ball joint, T-rod, link stabilizer itu gantilah sobat. Itu akan membuat mobil kita itu tetap nyaman dan handling serta driving dari Lotus itu tetap kita rasakan seperti itu, ya. Itu aja. Dan saran saya yang paling terakhir ini sobat, sering-sering cuci mobil, jangan seperti saya tuh malas cuci mobil sobat, ya. Nah, saya kalau cuci mobil itu kotor banget baru tak cuci. Nah, itu salah juga, karena itu akan mengganggu kenyamanan kita di dalam mengendarai mobil Proton Exora kesayangan kita, dan juga itu akan membuat kaki-kaki terutama itu menjadi rusak. Karena banyak kotoran yang masuk ke dalamnya. Oke sobat Proton Exora lovers yang ada di tanah air, itu beberapa item yang perlu kita perhatikan supaya performa mobil Proton Exora kesayangan kita akan tetap oke, ya. Dan ini juga bisa sobat terapkan di mobil-mobil yang lain. Kalau sobat memiliki mobil lebih daripada 1, ya, saya rasa itu tidak bertentangan. Ya, itu semua sama, general. Oke, itu tips yang bisa saya bagikan pada saat ini bagi kita semua. Semoga tips ini bermanfaat. Mari rawatlah mobil Proton Exora kesayangan kita dengan hati kita, supaya mobil kita ini awet, performanya tetap lancar, dan kita tetap menjadi penganut 160 km per jam di tol. Oke. Itu saja sobat yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Jangan lupa like, komen di video ini. Mungkin ada item-item yang kurang, silakan. Pertanyaan-pertanyaan silakan. Dan jangan lupa subscribe my channel bagi sobat yang baru bergabung
Oke, sampai berjumpa kembali di tips-tips yang akan datang. Salam Exora Lovers.